Johor Darul Taksim dan Buriram United ini memang layak, saudara-saudara, ke perempat final Liga Champions Asia Elite. Sementara Persib Bandung juga layak dihukum AFC. Masalahnya sekarang tinggal menunggu lawan di wilayah barat, saudara-saudara. Karena semua pertandingan di wilayah barat itu tidak bisa dilaksanakan karena perang. Nah, kita nunggu apakah akan nanti perempat finalnya tetap akan di Arab Saudi atau bagaimana. Tapi kalau lihat AFC ya tetap di Saudi lah kayaknya. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, Liga Champions Asia Elite maupun Liga Champions Asia 2 sudah memasuki penentuan. Perempat final untuk Liga Champions Asia 2 sudah digelar dan Gamba Osaka serta Bangkok United memastikan diri di semifinal. Menunggu pemenang di wilayah barat, saudara-saudara. Di perempat final wilayah barat, apakah Al-Nazar, Al-Wasal, Al-Ahli, atau Al-Hussein? Karena di wilayah barat belum diselenggarakan pertandingan akibat perang. Begitu pula di Liga Champions Asia Elite, saudara-saudara. Dua tim Asia Tenggara sudah memastikan diri lolos ke quarter final, ke perempat final. Johor Darul Taksim yang secara mengejutkan mengalahkan Sunfresh Hiroshima, dan Buriram United yang menang adu penalti melawan Melbourne City. Dua tim Asia Tenggara akan menemani dua tim dari Jepang, Machida Shelvia dan Vissel Kobe. Sama seperti di Liga Champions Asia 2, mereka ini, Johor Darul Taksim, Buriram, Machida Shelvia, dan Vissel Kobe masih harus menunggu lawan yang dihadapi dari wilayah barat. Karena di wilayah barat itu, saudara-saudara, semua pertandingannya itu tidak bisa digelar minggu ini. Tidak bisa digelar, saudara-saudara. Tidak bisa digelar antara Al-Sadd melawan Al-Hilal, kemudian Al-Duhail melawan Al-Ahli, Syabab Al-Ahli melawan Traktor, dan Al-Wahda melawan Al-Ittihad. Itu tidak bisa digelar. Jadi ada 3 tim Arab Saudi, 1 tim Iran, 2 tim Uni Emirat Arab, dan 2 tim Qatar. Semuanya tidak bisa bertanding. Menunggu situasi, menunggu keamanan yang terjadi di Middle East, di Timur Tengah. Kan saudara-saudara tahu, Uncle Donald Uncle Donald Trump sedang merayakan tahun baru dengan pesta kembang api di wilayah Iran. Nah, dan Iran juga merespon dengan pesta kembang api untuk merayakan tahun baru yang sudah lewat. Nah, itu jadi situasi itu membuat tidak ada pertandingan sepak bola di level Asia karena penerbangan semua stop. Tidak ada yang bisa menyelenggarakan pertandingan karena situasinya tidak aman. Kemudian ini pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah nantinya perempat final, quarter final, semifinal, dan final itu akan tetap digelar di Arab Saudi atau dipindah ke negara lain, misalnya ke Jepang, Malaysia, atau Thailand. Nah, itu pertanyaan yang menarik yang harus dijawab kalau perangnya itu tidak segera selesai. Menunggu apakah pertandingan-pertandingan di wilayah barat itu akan diselenggarakan, dan sambil menunggu pula apakah AFC akan tetap menggelar pertandingan di Arab Saudi atau memindahkannya ke negara lain. Ya kalau saya rasa AFC nggak mungkin lah. Arab Saudi pasti tetaplah jadi anak emas. Itu saudara-saudara, kita harus mereview bagaimana performa dua tim dari Asia Tenggara yang menurut saya cukup bagus, cukup keren sepanjang keikutsertaannya di Liga Champions Asia Elite musim ini. Musim lalu saudara-saudara, musim lalu Buriram United juga lolos ke perempat final Liga Champions Asia Elite yang diselenggarakan di Arab Saudi setelah menyingkirkan Johor Darul Taksim di babak 16 besar. Sayangnya saudara-saudara, sayangnya di babak perempat final waktu itu Buriram United dikalahkan Al-Ahli
0-3. Dan sekarang ini akan ada 2 tim dari Asia Tenggara, 2 tim terbaik dari ASEAN. Kita harus fair, harus jujur mengatakan bahwa ini 2 tim terbaik di Asia Tenggara itu bisa tampil dan layak berada di perempat final, quarter final Liga Champion Asia Elite. Kalau kita lihat perjalanan Johor, sebenarnya ya tidak mulus-mulus amat, saudara-saudara. Mereka menjalani musim di Liga Champion Asia Elite itu dengan kekalahan dari Buriram United di fase Liga. Kemudian mereka sempat bermain imbang dengan Machida Zelvia. Setelah itu menang 2 kali menghadapi klub asal Cina Chengdu Ronceng dan Shanghai Shenhua sebelum kalah dari Melbourne City, kemudian imbang dengan Shanghai Port, kemudian kalah dari Sunfresh Hiroshima, dan di pertandingan terakhir secara mengejutkan pula mereka mengalahkan Vissel Kobe untuk bisa memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Dan di babak 16 besar, saudara-saudara, mereka mengalahkan Sunfresh Hiroshima 3-1 waktu home. Waktu home di Stadion Sultan Ibrahim. Kemudian keunggulan 3-1 itu mampu mereka pertahankan ketika leg kedua. Ketika leg kedua main di Hiroshima, saudara-saudara, itu Johor Darul Takzim menggunakan strategi, menggunakan taktik, menggunakan game plan yang tepat, menggunakan cara bermain yang tepat. Mereka tidak buru-buru menyerang, mereka sabar bermain agak rapat, mengamankan kemenangan, dan hasilnya Sunfresh Hiroshima di depan ribuan supporter yang cukup fanatik, yang cukup keren, itu hanya mampu menang 1-0. Dan menang 1-0 ya otomatis tidak cukup karena agregatnya menang Johor Darul Takzim 3-2. Dan ini menjadi pencapaian yang luar biasa bagi Johor Darul Takzim yang di kompetisi dalam negeri sendiri ya. Sudah pasti dia akan ada kemungkinan besar juara lagi. Sama seperti Johor Darul Takzim, Buriram United itu juga tampil luar biasa menurut saya, saudara. Tampil cukup keren di sepanjang musim Liga Champion Asia Elite. Sandy Walsh ada di situ sebagai salah satu pemain utama yang mengisi sektor sayap belakang starting line up Buriram United. Dan Buriram United ini adalah klub yang baru saja memenangkan pemilihan Perdana Menteri. Orang yang didukung oleh Newin. Bosnya Buriram United ini itu menjadi Perdana Menteri di Thailand. Nah, ini sekarang dia melewati Liga Champion Asia Elite ini dengan catatan yang cukup bagus. Mereka mengawalinya dengan kemenangan atas Johor Darul Takzim sebelum kalah 2 kali dari FC Seoul dan Melbourne City. Kalah 2 kali, tetapi mereka mampu bangkit dengan mengalahkan Shanghai Port, kemudian menahan imbang Ulsan, menahan imbang Gangwon FC dari Korea, 2 tim dari Korea, sebelum akhirnya mengalahkan klub Cina, 2 klub Cina, Chengdu Ronceng dan Shanghai Shenhua untuk lolos ke babak 16 besar. Buriram ini, saudara-saudara, finish di posisi keempat klasemen akhir. Sehingga mereka akan berhadapan dengan Melbourne City di babak 16 besar dengan hasil 2 kali seri. Nah, di leg pertama main di Melbourne itu seri 0-0. Kemudian di leg kedua itu seri 0-0 karena tidak ada regulasi aturan keunggulan gol tandang, otomatis pertandingan berlanjut dengan adu penalti. Dan di adu penalti itulah keberuntungan berpihak kepada Buriram United, di mana semua penendang Buriram United, 4 penendang Buriram United, saudara-saudara, Goran Kausik, Kingsley Snyder, Peter Schulz, dan Kenny Dougall itu sukses menjebol gawang Melbourne City. Melbourne City FC, klubnya City Football Group, anak usahanya Manchester City. Sementara 2 pemain dari Melbourne City, Ryan Tigu dan Aziz Behich, 2 pemain nasional Australia itu gagal.
gagal menyebol jalan Neil Etheridge kalau nggak salah, dan sementara dua pemain yang sukses mencetak gol yaitu Max Caputo dan Marcus Yonis ini sudah cukup mengantarkan Buriram United untuk back to back untuk kembali ke perempat final quarter final Liga Champions Asia Elite. Setelah musim lalu mereka juga lolos dan sayang dikalahkan klub dari Arab Saudi Al Ahly, saudara-saudara. Liga Champions Asia 2, saudara-saudara, semifinal sudah akan diselenggarakan. Gamba Osaka melawan Bangkok United, saudara-saudara. Bangkok United tidak diperkuat Pratama Arhan karena Pratama Arhan cedera lutut kalau nggak salah, ACL, Achilles cruciate ligamen anterior cruciate ligamen. Kok Achilles? Itu ACL, itu dia cedera sehingga Pratama Arhan tidak bisa main. Tetapi walaupun tanpa Pratama Arhan, saudara-saudara, Bangkok United tampil lumayan lah, tampil keren, saudara-saudara. Mereka menyingkirkan klub dari Singapura Tampines Rover 2-1 di leg pertama sebelum imbang 2-2 di leg kedua sehingga unggul agregat 4-3. Nah, sementara klub Thailand lainnya, Ratchaburi yang sempat mengalahkan Persib Bandung dan membuat Boboto marah, masuk lapangan dan mengejar-ngejar wasit, itu pada akhirnya terhenti di perempat final, saudara-saudara. Sempat bermain imbang 1-1 dengan Gamba Osaka di Jepang, saudara-saudara. Kemudian Ratchaburi ternyata demam panggung di leg kedua meskipun harus bermain di kandang. Mereka pada akhirnya kalah 1-2 di kandang dan itu membuat mereka menyerah agregat 2-3. Dan ini ada satu wakil Asia Tenggara di semifinal dan satu wakil dari Asia Timur di semifinal. Ini bagus. Kedua tim ini nanti masih menunggu juga siapa lawan di final. Karena babak 16 besar, perempat final Liga Champions Asia 2 dari wilayah Barat itu belum bisa diselenggarakan. Klub dari Uni Emirat Arab Al-Wasal akan menghadapi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Abang Dodo. Al-Nazar itu belum bisa diselenggarakan, 2 leg pun mereka belum bertanding. Kemudian satu lagi adalah Al-Ahli dari Qatar menghadapi Al-Hussein dari Jordania. Itu sama juga, mereka belum bisa menggelar pertandingan karena kan saudara-saudara tahu perang di Iran, perang di Teluk itu melebar kemana-mana. Iran melepaskan rudal ke Israel, tapi juga ke Jordan, ke Irak, ke Qatar, ke Uni Emirat Arab, ke Bahrain, ke Oman, ke Kuwait, ke Saudi, semua. Jadi pertandingannya tidak bisa digelar dan itu kita masih menunggu. Yang sudah pasti hanyalah Persib kemungkinan mendapatkan hukuman dari AFC terkait kerusuhan yang terjadi waktu melawan Ratchaburi. Tetapi sampai hari ini juga belum ada keputusan yang berapa dendanya, berapa skorsingnya yang dijatuhkan oleh AFC. Tetapi kemungkinan besar itu didenda, dihukum sama halnya dengan Football Association of Malaysia yang kemungkinan besar juga akan dihukum oleh AFC terkait kasus 7 pemain naturalisasi ilegal. Suksesan 2 tim Asia Tenggara lolos ke perempat final Liga Champions Asia Elite dan 1 tim Asia Tenggara tampil di semifinal Liga Champions Asia 2 ini menunjukkan level Asia Tenggara yang cukup bagus, saudara-saudara. Setidaknya di kompetisi antar klub Asia, walaupun regulasi pemain asing 11 pemain bisa. Dengan 11 pemain asing bisa main, saudara-saudara, otomatis kita lihat semua tim memainkan nyaris 100% legion impor mereka di skuad. Dan ini bagus, walaupun tidak semuanya berjalan bagus karena klub dari Indonesia
siapa Dewa United pada akhirnya juga kandas di Challenge League yang mengalahkan Dewa United, bukan klub dari Jepang, bukan klub dari Cina, bukan klub dari Korea, bukan klub dari Thailand, bukan klub dari Malaysia, tetapi klub dari Filipina, Manila Tigers. Ya, ini amat sangat disayangkan sekali karena level Indonesia membuktikan bahwa level Indonesia, level klub-klub Indonesia itu ya segitu-segitu aja, belum bisa bersaing di level tinggi kompetisi antar klub Asia. Itu artinya musim depan ya kemungkinan jatah Liga Champion Asia 2 tetap satu. Dan satu lagi ya masih di Challenge League, saudara-saudara. Berarti kan ya begitulah. Ya begitulah paradigma kita harus berubah. Paradigma Indonesia itu harus Konoha lah, Konoha. Jangan bilang Indonesia, nanti ada yang marah. Paradigma Konoha itu harus berubah. Jadi jangan level Asia itu tetap harus menjadi prioritas. Karena ini yang bergengsi di sini, juara Liga Indonesia berkali-kali, kalau selalu gagal di Asia ya buat apa? Dan kalau ada sebanyak mungkin tim dari Asia Tenggara berpartisipasi di antar klub Asia, Liga Champion Asia Elite, nah, itu akan bagus sekali bagi perkembangan sepak bola di kawasan. Jadi kan saya sudah berkali-kali mengatakan dan saya berkampanye untuk ini bahwa ya kita sebagai negara Asia Tenggara, sebagai sesama negara Asia Tenggara itu harus maju bersama. Olahraganya, sepak bolanya harus berprestasi bersama. Jangan takut kalau nanti ada banyak negara Asia Tenggara tampil di Piala Asia. Ini kan sekarang Asia Tenggara sudah mengirimkan 2 wakil. Singapura dan Indonesia, dan sebentar lagi Vietnam. Kemungkinan Thailand dan Filipina bisa saja menyusul nanti di pertandingan terakhir 31 Maret. Kalau ada 5 negara Asia Tenggara di Piala Asia itu kan bagus. Syukur-syukur nanti akan ada 2030 akan ada 2 atau 1 negara Asia Tenggara ikut Piala Dunia. Itu kan amat sangat jauh lebih bagus, saudara-saudara. Jadi sebagai warga Asia Tenggara kita nggak usah saling gontok-gontokan. Rivalitas itu hanya 90 menit. Selebihnya kita saudara. Kalau nggak mau dibilang serumpun ya saudara. Saudara dalam kemanusiaan. Saudara sebagai sesama umat manusia. Jangan tersekat-sekat, jangan terkotak-kotak oleh identitas, oleh paspor Anda. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Plorote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari mana? Santa Fenang sampai kota Kinabalu, semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman secara bebas, saudara-saudara. Bebas. Yang penting sopan. Tadi, saudara-saudara, tadi hari ini kita bicara soal Liga Champion Asia Elite yang meloloskan 2 tim dari Asia Tenggara ke perempat final, yang rencana awalnya itu akan digelar di Arab Saudi. Walaupun lawan yang dihadapi itu juga belum jelas karena semua pertandingan di wilayah barat yang melibatkan klub-klub dari Arab Saudi, dari Iran, dari Uni Emirat Arab, dari Qatar itu belum bisa diselenggarakan karena perang. Nanti rencananya ya saudara-saudara ya di perempat final itu tim dari barat ketemu tim dari timur. Tim dari barat ketemu dari timur. Nah begitu. Jadi dioplos saudara-saudara. Dioplos tim dari barat ketemu tim dari timur. Nanti kemudian lolos ke semifinal, final, dan juara. Sudah begitu. Dan itu semuanya digelar di satu tempat. Bukan netral ya, nggak netral lah. Digelar di Arab Saudi karena lobby mereka, duit mereka yang bisa menyihir dari AFC. Walaupun kita nggak tahu apakah nanti akan tetap diselenggarakan di Arab Saudi atau tidak, mengingat situasi yang tidak kondusif. Perang masih berlanjut dan kita nggak tahu perang itu sampai kapan. Apakah Amerika, itu tergantung Amerika. Kalau Amerika merasa dia sudah selesai, dia sudah merasa keinginan dia, pelampiasan dia sudah terpenuhi, ya dia akan berhenti. Jadi bukan tergantung Iran.
Iran itu di pihak yang kalah. Beda dengan pengamat di Konoha. Jangan pengamat di Konoha bilang Iran menang, padahal faktanya sebaliknya. Jadi ini sangat tergantung Amerika, karena Amerika yang menang. Bagaimana mungkin pemimpin negara, jenderal, para petinggi mati kok bisa dibilang menang? Nah, jadi itu nanti tergantung Amerika. Kalau Amerika mengatakan selesai, ya sudah selesai. Dan pertandingan di wilayah barat itu akan bisa diselenggarakan. Dan perempat final itu juga kemungkinan akan bisa diselenggarakan di Arab Saudi. Kalau Amerika menyatakan perang selesai, target saya tercapai, selesai sudah. Itu. Tapi kalau enggak, ya harusnya ada skenario lain. Misalnya dipindahkan ke wilayah timur, ke Jepang, ke Thailand, ke Malaysia yang lebih lebih aman, saudara-saudara, atau ke Australia atau ke Cina. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi video yang tema-tema jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.